Selamat siang Abang dan Teteh, izin memperkenalkan diri, nama saya Afia Sitorus dengan NIM AHIN 059 dari kelompok 16 untuk praktikum PO1. Nah, di sini saya akan menjabarkan penyelesaian dari tugas mingguan pada modul ketiga dari PO1 tersebut. Nah, di sini izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Dikarenakan saya sudah memasukkan soalnya ke dalam bentuk Excel, sekalian kita akan membacakan soal terlebih dahulu. Nah, jadi sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang. Di antaranya ada lemari pakaian, kaca, atau kita simbolkan dengan K, lemari piring, P, dan jemuran lipat kita simbolkan dengan J. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu pengukuran, pemotongan, serta perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing, yaitu 60 jam pada bagian pengukuran, 40 jam pada bagian pemotongan, dan 80 jam pada bagian perakitan. Di mana untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan 4 jam, 1 jam di bagian pemotongan, 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat, itu dibutuhkan 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, serta perakitan. Dan keuntungan dari per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring sebesar $4, dan jemuran lipat sebesar $3. Nah, di sini kita diberikan 4 opsi. Dan kita yang pertama, buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan furniture ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, di sini kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, tadi kan diketahui bahwa lemari pakaian kaca itu kita misalkan dengan K, lemari piring kita misalkan dengan P, dan jemuran lipat kita misalkan dengan J. Nah, di sini kita buat fungsi tujuan maksimalnya, di mana Z maksimalnya itu adalah 2K ditambah 4P ditambah 3J ditambah 0S1 ditambah 0S2 dan ditambah 0S3. Fungsi kendala ataupun batasan masalahnya itu ialah 3K ditambah 4P ditambah 2J tambah S1 lebih kecil sama dengan 60. Ini di bagian assembly. Nah, untuk yang kedua ada 2K ditambah persamaan kedua 2K ditambah 1P ditambah 2J ditambah S2 itu lebih kecil sama dengan 40. Nah, ini di bagian finishing. Kemudian yang ketiga adalah 1K ditambah 3P ditambah 2J ditambah S3 lebih kecil sama dengan 80. Di sini di bagian packing. Nah, di sini kita itu harus menggunakan software POVGM terlebih dahulu untuk mengetahui iterasinya. Nah, di sini kita buat ke software POVGM. Nah, di sini seperti biasa kita pilih line programming, kemudian kita ganti namanya. Seperti yang kita ketahui tadi, number of kemudian ini tinggal kita input. Di sini kita tinggal mengganti sesuai dengan yang ada di 3 persamaan itu. Setelah kita selesai menginput semua data-datanya, di sini kita akan men-solve untuk mencari solusinya. Nah, setelah kita solve, maka akan muncul solusi untuk persamaan-persamaan yang ada, di mana untuk K itu sebesar 0, untuk P itu sebesar 6,67, J itu 16,67, dan untuk akhirnya itu sebesar 76,67. Nah, di sini kita ingin tahu nih, range-nya itu berapa aja. Kita bisa klik di sini dan kita bisa melihat ranging dari soal tersebut. Nah, di mana untuk pengukuran
range bagian bawahnya itu sebesar 100, kemudian untuk bagian pemotongan itu sebesar 60, dan untuk perakitan itu infinity atau tahi. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ranging dari soal tersebut, kita mencari iterasi tiganya untuk kita copy ke Excel nanti. Nah, di sini kita cari iterasinya. Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa di sini kita dapat melihat di bagian iterasi tiganya. Nah, ini kita copy ke Excel. Setelah kita copy, kita input ke data. Nah, di sini dapat kita tentukan berapa assemblenya, berapa finishingnya, serta berapa packingnya sesuai dengan yang terdapat pada iterasi 3. Nah, tadi kan kita dapat nilai shadow price untuk assembly-nya itu sebesar 0,83, dan untuk finishing-nya itu sebesar 0,67, dan untuk packing itu sebesar 0,0. Setelah kita mengetahui shadow price-nya, di sini kita mencari change factor-nya. Nah, pertama itu kita cari untuk yang penambahan 5 jam pada proses assembly. Nah, di sini kita mendapatkan untuk solusi lamanya itu di bagian quantity. Nah, kita copy bisa, tapi kita pakai gini aja. Kemudian kita jabarkan. Nah, di sini untuk perubahannya itu kita dapat nilainya dari nilai slack. Kita kalikan dengan nilai slack 1 ya, teman-teman. Di sini kita kalikan dengan berapa penambahan jamnya itu. Jadi kita kan nambahnya 5 jam, berarti kita kalikan dengan 5. Nah, kemudian kita mau mencari nih solusi baru dari penambahan 5 jam ini. Nah, kita masukin aja nilai dari solusi lama, kita jumlahkan dengan perubahan yang ada. Oke. Setelah kita dapat untuk hasilnya, kita mau mencari nih keuntungan barunya berapa ya untuk penambahan 5 jamnya. Nah, kita tinggal masukin nilai dari iterasi 3 kita di bagian persamaannya, terus kita kalikan dengan solusi baru yang kita dapat tadi. Kemudian kita jumlahkan ke persamaan lain, kita kalikan juga ke solusi yang untuk produk B, kemudian kita tambahkan dengan 0 dikalikan dengan slack 3. Dikalikan dengan solusi baru pada slack 3. Nah, maka didapatkan hasil keuntungan barunya sebesar 80,3. Nah, untuk keuntungan lama itu kita dapat dari nilai sini, nilai ZJ. Kita tinggal masukin saja. ZC. Nah, untuk perubahan yang kita dapat dari proses assembly yang sudah mengalami penambahan 5 jam, itu dengan cara kita kurangin dari keuntungan baru, kurang dengan keuntungan. Nah, jadi untuk penambahan 5 jam ini, change factornya itu sebesar 4,17. Kemudian kita lanjutkan dengan pengurangan 5 jam. Nah, di sini kita masukin dulu solusi lamanya itu sama dengan yang di penambahan 5 jam. Kita masukkan nilai kuantitinya. Oke. Kemudian untuk perubahannya sama dengan kita kalikan dengan slide 1. Itu tadi kan kita kan kalikannya dengan 5 karena bernilai positif karena penambahan. Nah, di sini pengurangan berarti kita kalikan dengan minus 5 karena dia bernilai negatif. Kita kan mau mencari pengurangannya. Nah, sudah. Kita blok. Di sini kita mau mencari solusi baru.
di mana solusi baru itu rumusnya solusi lama ditambah dengan perubahan yang ada. Oke, terus langsung. Nah, untuk keuntungan baru itu kita dapat dari nilai di iterasi 3, kita kalikan dengan solusi barunya. Jadi di produk C itu kita kalikan dengan solusi baru, kemudian kita jumlahkan lagi di produk B itu sebesar 3, kemudian kita kalikan dengan solusi baru dari produk B. Terus kita kalikan yang 0 dengan slack 3, dan solusi baru di slack 3. Sama halnya dengan yang tadi, untuk keuntungan lamanya itu kita dapat sebesar 76,67. Untuk mencari perubahan yang terdapat pada pengurangan 5 jam assembly itu, dengan cara kita kurangi keuntungan baru dikurang keuntungan lama. Maka didapat untuk pengurangan 5 jam itu pada proses assembly itu perubahannya sebesar minus 4,17. Nah, kemudian kita lanjut dengan mencari reduce cost-nya. Nah, di sini kita itu tadi kan dibilang apabila perusahaan furniture tersebut ingin membuat produk baru, yaitu jemuran handuk H dengan harga jual sebesar $80 dan keuntungan $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam, pengukuran 4 jam pemotongan serta 1 jam perakitan. Oke, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Nah, di sini kita input dulu nilainya. Tadi berapa? Ada 3, 4, dan 1. 3, 4, dan 1. Nah, di sini kita masukkan nilai per jamnya itu yang kita dapat dari shadow price tadi. Kemudian untuk totalnya itu kita dapat dari 3 dikurang dengan 0,3 dikali. Nah, kemudian oke. Nah, di sini dapat kita tentukan untuk total biaya itu sebesar sum total dari assembly dan untuk finishing, kemudian untuk yang packaging. Nah, di sini kita dapat menemukan bahwa total biayanya itu sebesar 5,17. Nah, apakah perusahaan tersebut layak untuk memproduksinya atau tidak? Perusahaan tersebut dapat memproduksinya dikarenakan untuk total biayanya itu tidak lebih besar daripada shadow price-nya, karena shadow price ini merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi apakah perusahaan tersebut mampu untuk dapat memproduksinya atau tidak. Nah, sekian dari tugas mingguan yang dapat saya jabarkan. Apabila ada salah kata maupun ada pengurangan kata, mohon maaf kepada Abang dan Teh. Sekian dan terima kasih.